Salam sejahtera untuk semua dan semesta. Pemirsa, sebagaimana yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa saat ini saya akan membahas persiapan pencairan harta terpendam ini. Ya. Lalu siapakah yang menurut saya yang petunjuk yang saya terima atau isyarah yang saya terima bahwa seseorang yang dapat mencairkan harta amanah ini, ya, yang saya lihat, ya, yang saya dapatkan petunjuk atau isyarah itu yaitu pada sosok, ya, lihat aja seorang wanita, ya. Sosok ini yang dulu pernah terlihat di satu akun YouTube, ya, tapi kali ini kayaknya seperti tidak pernah ditunjukkan lagi, ya. Saya melihatnya bahwa seseorang perempuan yang saya maksud tadi adalah Putri 13, ya. Jadi menurut petunjuk yang saya dapat bahwa seseorang yang dapat mencairkan harta ini, ya, harta terpendam ini, saya melihatnya di Putri 13 semacam itu, ya. Sehingga untuk saat ini saya istilahnya kalau saya katakan, ya, tidak bisa menghubunginya, ya. Oleh karena itu, jika sampean tahu, ya, Putri 13 itu, ya, tolong beritahukan, ya, bahwa kalau menurut petunjuk yang saya dapat ini, ya, sosok Putri 13 inilah yang nantinya akan bisa mencairkan harta terpendam ini yang menurut penglihatan saya semacam itu. Sebagaimana yang saya katakan, ya, untuk dari tanda-tanda awal ini sudah menunjukkan bahwa ini bukan watu lintang dan batu kuas semacam itu, ya. Ini dari saya katakan di awal semacam itu, dan ini pun juga ini petunjuk yang saya dapat ini juga istilahnya batu yang muncul dari wewengkon Kanjeng Ratu Kidul, dan kalau yang ini dari Alas Purwo semacam itu, ya. Ini menurut penglihatan saya. Dan ya, untuk sampel awal seperti ini dulu lah, ya, semacam itu. Sebenarnya ada banyak, ya, ada banyak. Oleh karenanya, jika sampean mengetahui siapa sosok Putri 13 ini, ya, tolong sampaikan untuk menghubungi saya, macam itu. Karena kalau saya melihatnya, ya seperti itu. Jadi pencairan harta terpendam yang berhubungan dengan kemakmuran Nusantara dan dunia ini akan sangat bergantung, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari fenomena implementasi Mahdi yang awal, ya, walaupun Mahdi yang belum terang-terangan memunculkan diri semacam itu, saya sangat meyakini bahwa Pak Jokowi ini merupakan implementasi. Tentu dari itu bukti-bukti implementasi Mahdi itu apa, ya? Misalkan, ya, kembalinya tambang-tambang yang ada di Nusantara ini, misalkan Freeport. Ini kan kekayaan negara, sesuatu yang terpendam. Dan dulunya dipegang oleh Amerika, ya, tapi setelah munculnya implementasi dari Mahdi itu, ya, dia jelas ini
Freeport kembali, Blok Rokan, Blok Mahakam, kemudian ditemukannya ini tambang emas yang ada di NTB ini, bahkan sampai 2 miliar ton macam itu ya. Semacam kemudian pokoknya tambang-tambang yang ada di Nusantara ini sudah dikuasai oleh negara ya. Ini bentuk awal dari proses kemakmuran Nusantara dan dunia semacam yang nantinya akan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Saya sangat yakin terjadinya bukan semacam seperti impian sampean muncul Mahdi kemudian ujuk-ujuk atau tahu-tahu menjadi makmur. Tentu akan mengalami proses yang berjalan seperti alam apa adanya. Jadi tidak tahu-tahu jadi semacam itu, semacam terjadinya candi Prambanan itu ya. Yang katanya pembuatan candi hanya semalam semacam. Saya yakin tidak seperti itu. Pasti ada proses yang menyertainya, proses alamiah yang menyertainya ya. Jadi kalau Mahdi muncul misalkan ya Pak Jokowi sebagai implementasi itu munculnya, ada perjuangan untuk meraih kembalinya Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, ini tentu tidak mudah. Tentu di sana ada banyak perjuangan yang sangat berat semacam itu ya. Jadi tidak seperti yang sampean kira misalkan Mahdi muncul kemudian ujuk-ujuk harta muncul. Ya misalkan seperti itu, ujuk-ujuk semua uang muncul. Kemudian ini nanti juga tidak akan terjadi, tidak ada keseimbangan, sehingga rumus ekonomi juga tidak akan berjalan, nanti akan menimbulkan inflasi yang begitu besar misalkan ya. Ya jadinya saya sangat meyakini bahwa implementasi Mahdi yang menjalankannya, kemudian kemunculan Mahdi ini yang sudah katakan sudah terang-terangan muncul ini, tentu tidak akan memerintah secara sembrono seperti itu ya. Misalkan kemudian harta dijual semua, kemudian semua orang di Indonesia diberikan per kepala itu misalkan ya misalkan 100 miliar semua. Saya sangat yakin tidak seperti itu ya. Jadi kejadian kemakmuran yang dimaksud di dalam ramalan-ramalan jangka atau yang dikatakan sesepuh-sesepuh itu ya tentunya harus alamiah ya. Jadi kejadiannya ya biasa. Jadi kemajuan dunia, kemakmuran dunia ini diraih secara alamiah, bukan mendadak. Kalau sampai tahu-tahu ini semua orang Indonesia katakanlah per kepala baik tua muda ya dikasih 100 miliar misalkan ya. Ini tentu akan terjadi ketidakseimbangan ya, kehidupan dunia tentunya ya, akan terjadinya inflasi, kemudian pokoknya justru tidak baik malah. Oleh karenanya kemakmuran yang dicapai ke atas kemunculan Mahdi ini juga alamiah, bukan secara mendadak atau ujuk-ujuk semacam itu ya. Semacam itu, sehingga ada proses ya. Tentunya berkaitan dengan pencairan harta terpendam ini juga menyangkut kelangsungan ya semacam itu. Kalau menurut saya ya, ini sebagai istilahnya ya, ini sebagai harta yang secara langsung dikuasakan ya semacam itu atas pada tangan atau pundak Mahdi
yang dipilih Allah. Kalau menurut saya semacam itu ya. Jadi bukan misalkan ya karena Mahdi yang saat ini secara langsung bukan menjadi presiden atau raja dunia ya, ini tidak merubah sistem yang sudah ada. Saya sangat meyakini Mahdi bekerjanya di balik layar semacam itu. Oleh karena itu yang kerja saat ini juga katakanlah sebagai implementasi seperti itu. Oleh karenanya juga akan menjalankan roda perekonomian ya yang umum dijalani di dunia saat ini. Karena untuk mencapai kemakmuran ya, kemakmuran yang ada dalam pemikiran kita itu belum tentu makmur yang sebenarnya nantinya ya. Semacam itu ya. Misalkan seseorang kepingin kaya ya, misalkan mendapatkan hasil yang tiba-tiba ya, semacam itu tentu tidak, kalau semua terjadi seperti itu tentunya tidak akan terjadi perputaran ekonomi. Semacam itu, semua orang akan malas. Oleh karenanya tentu yang saat ini yang amanah yang ada pada Mahdi ini, saya yakin menjalankan roda perekonomian seperti apa adanya, seperti alamiah apa adanya, dan perkembangannya juga berjalan sedemikian alamiah, logis ya, dan tidak ujuk-ujuk melalui proses, tapi arahnya jelas ke sana ya. Oleh karenanya ini nanti ya, ini sampaikan bagi sampean-sampean yang tahu bahwa Mahdi sosok yang bisa mencairkan harta terpendam ini, kalau menurut petunjuk yang saya dapat ya, itu adalah Putri 13 ya. Bagi sampean-sampean yang mengetahui bahwa harta yang terpendam ini harus katakanlah ya diuruskan ya, katakanlah dicairkan oleh Putri 13, mohon yang tahu Putri 13 ya hubungi untuk ini ya, berhubungan istilahnya menghubungi saya, membahas masalah harta yang ada saat ini di saya ya. Demikian, salam sejahtera untuk semua dan semesta.